Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yosefindita Aryastuti, mahasiswa S1 RPL Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan memberikan tutorial tentang analisis regresi data panel dan uji asumsi klasik menggunakan eViews. eViews yang saya pergunakan adalah eViews 13. Untuk uji asumsi klasik sendiri adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar agar hasil estimasi model regresi menjadi estimasi yang efisien, tidak bias, dan konsisten. Untuk data panel, dalam analisis regresi data panel tersebut adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section itu diukur pada waktu yang berbeda. Data cross-section yang saya ambil adalah data 10 bank umum di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data time series yang saya gunakan, data tahun 2021 hingga 2023. Analisis data panel adalah analisis regresi dengan menggunakan data panel untuk mengamati hubungan variabel dependen atau variabel Y dengan variabel independen atau variabel X. Untuk dependent variable, saya menggunakan return on average asset atau ROAA. Independent variabelnya menggunakan earning per share atau EPS dan dividen per share atau DPS. Untuk tutorialnya akan saya sampaikan berikut ini. Oke. Nah, pertama kita buka dulu eViews-nya karena saya sudah ada data yang sudah saya input, jadi saya menggunakan klik data, terus kemudian open data yang sudah saya input sendiri itu, saya menggunakan data ROA dan EPS serta DPS. Untuk data yang sudah terinput, seperti ini. Untuk uji asumsi klasik yang pertama adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas caranya dengan mengklik quiz, kemudian pilih grup statistik, kemudian pilih korelasinya. Kita klik untuk membandingkan antara X1 dan X2-nya apakah dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas atau terjadi multikolinearitas. Kita tulis EPS dan DPS. Nah, untuk hasilnya, untuk uji multikolinearitas, untuk X1 dan X2-nya adalah 0,06, yang berarti ini lebih kecil dari 0,9. Bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data tersebut. Kita copy paste terlebih dahulu, disimpan. Nah, sudah disimpan. Hasilnya. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Kita buka kembali eViews-nya. Kita select terlebih dahulu. Kemudian klik Ask a Question. Kemudian konstantanya pindah ke depan. Kita klik OK. Untuk hasil regresinya seperti berikut. Kita
Simpan terlebih dahulu. Untuk uji heteroskedastisitas, kita klik view, kemudian pilih residual diagnostic, kita pilih heteroskedasticity test. Nah, untuk pengujian ini saya menggunakan tipe tesnya white. Kita pilih white, kemudian klik OK. Untuk hasilnya seperti berikut. Kita melihat hasil di sebelah sini. Hasilnya dapat kita copy paste terlebih dahulu untuk dapat kita interpretasikan. Untuk hasilnya tersendiri adalah ini untuk R square untuk nilai probability of R square sebesar 0,335 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi atau sudah lolos uji heteroskedastisitas. Yang selanjutnya kita uji autokorelasi. Autokorelasi dengan cara ini kita simpan terlebih dahulu. Mana heteroskedastisitas. Oke, kita tutup kembali. Dari hasil ini bisa kita langsung klik view, kemudian kita pilih untuk selanjutnya adalah uji autokorelasi. Korelasi yang pertama itu kita bisa klik view, kemudian kita pilih residual diagnostik, kita pilih serial korelasinya adalah LM test, kita menggunakan LM test. Untuk Lex to include-nya kita dua langsung oke saja. Untuk hasilnya adalah seperti berikut. Untuk nilai observe square-nya, nilai probability-nya adalah 0,2059. Ini artinya lebih dari 0,02, yaitu dapat 0,05, yang berarti dapat disimpulkan bahwa uji tes untuk data tersebut sudah memenuhi uji autokorelasi. Untuk hasilnya dapat kita copy paste terlebih dahulu. Nilai probability of R square sebesar 0,205 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasinya sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji autokorelasi. Untuk selanjutnya adalah analisis regresi data panel.
Yang pertama itu untuk uji Chow. Untuk uji Chow sendiri, yang pertama kita select terlebih dahulu untuk S dan DPS-nya. Kemudian kita pilih Ask a Question. Yang pertama untuk uji Chow terlebih dahulu. Untuk konstantanya kita pindah ke depan. Kemudian panel optionnya ini kita untuk menilainya. Untuk membandingkan terlebih dahulu, kita pakai command effects. Seperti ini datanya untuk data regresinya. Kemudian untuk uji Chow, menggunakan command effect, kita pilih di data panel untuk melihat estimasinya dari command effect model atau CHEM, fixed effect model atau FEM, serta random effect atau REM. Untuk teknik-tekniknya akan kita kupas satu persatu untuk estimasi regresi tersebut. Kemudian nanti kita melakukan pengujian uji Chow, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk yang pertama, kita melihat estimasinya terlebih dahulu untuk estimasi model dari command effect model. Ini konstantanya kita pindah ke depan dari datanya. Terlebih dahulu untuk terus kemudian kita panel ini karena command effect kita tidak memilih fix ataupun random jadi non saja. Untuk hasilnya dari estimasi efek model dari command efek model seperti berikut. Kita simpan terlebih dahulu, kita freeze, kita kasih nama random effect model atau RAM. Nah, untuk yang selanjutnya kita estimasi data untuk estimasi dari fixed effect model dengan cara open as equation, kemudian konstantanya pindah ke depan terlebih dahulu. Kemudian dari panel optionnya ini kita pilih yang fix, kemudian klik OK. Untuk tampilannya seperti berikut, kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan dengan fix effect model. Oke, sudah tersimpan datanya. Kemudian untuk estimasi yang ketiga yaitu random effect sama seperti lain, klik open, kemudian ask question. Nah, konstantanya pindah ke depan. Kemudian panel optionnya kita ganti menggunakan random untuk mengetahui random effect model. Nah, untuk random effect modelnya hasilnya seperti berikut. Kita simpan dan kita namakan. Untuk selanjutnya adalah kita akan menguji dari data panel tersebut dengan regresi data panel, ada uji Chow, uji Hausman, serta uji Lagrange multiplier. Untuk uji Chow sendiri, jika probability-nya lebih dari 0,006 dapat disimpulkan dengan yang dipilih untuk hasilnya menggunakan common effect model.
Bila nilai probability-nya lebih kecil dari 0,05, kita menggunakan fixed effect model. Hausman-nya lebih bila probability-nya lebih kecil dari 0,05, menggunakan kesimpulannya adalah hasil dari fixed effect model. Untuk nilainya probability-nya lebih besar dari 0,05 menggunakan random effect model dan uji Lagrange multiplier untuk nilai probability-nya lebih dari 0,05 menggunakan kesimpulannya dapat menggunakan common effect model atau CEM untuk hasil nilai probability-nya lebih kecil dari 0,05 menggunakan random effect model. Keterangannya, apabila hasil nilai uji Chow adalah model common effect model, maka uji Hausman tidak perlu dilakukan dan akan dilanjutkan menggunakan uji Lagrange multiplier. Dan apabila hasil nilai uji Chow adalah model fixed effect model, maka dilanjutkan dengan model Hausman. Dan apabila hasil nilai uji Hausman-nya yang terpilih adalah pada nilai uji Hausman yang terpilih adalah model PEM, maka uji Lagrange multiplier tidak perlu dilakukan. Akan tetapi jika yang terpilih adalah model RAM, maka uji Lagrange multiplier harus dilakukan. Untuk yang pertama kita uji Chow terlebih dahulu. Kita select untuk data-datanya, untuk variabel-variabelnya, bahwa EPS, DPS, klik kanan, kemudian as equation. Untuk selanjutnya, kita akan untuk uji Chow dengan menggunakan Diffuse. Ini konstantanya kita pindah ke depan, kemudian panel optionnya kita pilih yang fix, klik OK. Datanya seperti berikut, kemudian kita klik View, pilih Fix atau Random Effect Testing, pilih yang paling atas yaitu Redundation Fix Effect. Nah, ini untuk hasilnya seperti berikut, kita copy paste, klik testing. Oke, kita cek terlebih dahulu. Untuk nilai probability-nya ini adalah 0,000 berdasarkan hasil uji Chow di atas. Kedua, nilai probabilitasnya cross section F dan square-nya sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,005, maka menunjukkan fixed effect model yang kita sudah lakukan tadi adalah pilihan yang tepat digunakan dibandingkan dengan common effect model. Jadi hasilnya 0,000 ini menunjukkan bahwa fixed effect model lebih cocok digunakan gitu. Untuk yang kedua, uji Hausman test. Kita akan melanjutkan uji Hausman testnya. Lalu kita simpan terlebih dahulu. Dari select tersebut, kita pilih as equation, kemudian konstantanya pindah ke depan. Pilih oke. Maaf.
Kita ulangi terlebih dahulu. Nih, kita klik open as equation, kemudian konstantanya pindah ke depan. Untuk panel optionnya, kita pilih random. Kemudian klik OK, muncul hasilnya, regresinya. Kemudian kita pilih view, pilih fix atau random effect testing. Kita pilih Hausman test. Nah, untuk hasilnya seperti berikut. Kita copy paste terlebih dahulu. Hausman test. Kita interpretasikan. Untuk hasil dari Hausman test di atas, kedua nilai probabilitas cross-section F dan cross-section square-nya dia adalah 0,0002 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka menunjukkan fixed effect model adalah pilihan yang tepat digunakan dibandingkan dengan random effect model. Untuk dari hasil ketentuan di sini, ketika apabila Haus- uji Hausman terpilih model fixed effect model, maka uji Lagrange multiplier tidak perlu dilakukan. Namun, saya akan menunjukkan juga bagaimana hasil dari Lagrange multiplier. Kita coba terlebih dahulu. Untuk uji Lagrange multiplier, kemudian as equation lagi, konstantanya pindah ke depan, dan untuk panel optionnya, kita pilih fix. Kemudian hasilnya sudah muncul seperti ini. Kita klik view, kemudian kita klik ke lagi yang fix atau random effect testing, kemudian kita pilih Lagrange estimate effect. Untuk datanya ternyata tidak muncul di tempat saya karena sudah terpilih tersebut. Hasil dari fixed effect model lebih baik dipergunakan untuk data regresi panel tersebut. Jawabannya adalah maka model akhir yang dipilih adalah fixed effect model atau FEM dan uji Lagrange multiplier tidak perlu digunakan. Untuk data dari 10 perusahaan bank umum yang ada di Indonesia, hasilnya dapat disimpulkan fixed effect model yang terpilih untuk itu. Demikianlah tutorial terkait uji asumsi klasik menggunakan EViews dan analisis regresi data panel dari 10 laporan keuangan dari 10 bank umum di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan data return on average asset untuk variabel Y-nya, untuk variabel X1 menggunakan earning per share atau IPS, serta
X2-nya menggunakan dividen per share. Semoga hasil tadi berguna dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kendala teknis dan kekurangan yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan sekian.